Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya sebagai pemimpin konseling kelompok kalian yang akan memimpin konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah, Mbak. Kalau saya sudah pernah. Baik, jika sudah pernah mengikuti konseling kelompok, saya akan menjelaskan, mengulas kembali bahwa konseling kelompok merupakan layanan atau pemberian bantuan kepada seseorang yang ingin diselesaikan masalahnya dengan mencapai tujuan dengan dinamika kelompok seperti itu. Di sini saya ingin teman-teman bisa memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan asal teman-teman. Silakan. Baik, dari saya dulu. Nama saya Yudela Nikmala, biasa dipanggil Hayu. Asal daerah saya di Trenggalek. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Safinatul Ilmiyah, asal daerah saya Gresik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Dini Musarofah, asal saya Surabaya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Nurlina Diharja, asal dari Gresik. Ya, terima kasih semuanya sudah berkenalan ya. Oke, selanjutnya kita memasuki konseling kelompok ya. Oke, baik teman-teman boleh menceritakan masalahnya secara bergantian. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Jadi permasalahan saya saat ini adalah saya seringkali merasa insecure kepada teman-teman saya sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada diri saya. Begitu Mbak. Terima kasih. Baik, kalau permasalahan yang saya alami saat ini adalah lebih sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi merasa bahwa diri saya itu kurang mampu dan kurang menerima diri saya, kayak menganggap diri saya sendiri itu tidak memiliki potensi. Seperti itu Mbak Anita. Baik, terima kasih untuk Mbak Anita. Kalau dari saya sendiri, kurang lebih sama seperti permasalahan dari Mbak Hayu, sering comparing diri sendiri, potensi diri sendiri, dan juga prestasi-prestasi diri sendiri dengan circle pertemanan saya sendiri, yang itu merupakan orang-orang terdekat dalam kehidupan saya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Anita. Ya, baik. Jadi permasalahan saya saat ini tuh suka melakukan hal yang bermalas-malasan, kayak kecanduan streaming YouTube 16 jam sehari. Jadi lupa pekerjaan rumah. Itu. Terima kasih. Oke, baik.
permasalahannya beragam ya. Oke, semuanya teman-teman sudah menceritakan permasalahannya. Di sini kita akan menyelesaikan masalah dari salah satu teman. Mungkin teman-teman bisa memilih atau mendiskusikan terlebih dahulu masalah siapa nih yang akan kita bahas pada ini. Kalau menurut saya masalahnya Mbak Safina aja, karena kayaknya Mbak Safina tuh sangat merasa terganggu gitu dengan permasalahannya. Gitu. Baik, apakah teman-teman yang lain setuju? Iya Mbak, setuju. Ambil dari Untuk saya setuju, Mbak. masalah dari Mbak Safina. Dan untuk Mbak Safina sendiri, apakah bersedia Mbak Safina? Saya bersedia, Mbak. Oke, kalau begitu Mbak Safina bisa memulai menceritakan kembali secara detail permasalahan Mbak Safina yang dialami Mbak Safina. Silakan. Baik, Mbak Anita dan teman-teman, terima kasih telah memilih saya sebagai fokus utama dalam konseling kelompok ini. Jadi, permasalahan saya yaitu dan merasa insecure, itu karena saya itu tidak bisa berbaur seperti teman-teman yang lain, Mbak. Dan saya itu suka menutup diri, kadang saya itu berpikir bahwa kesendirian merupakan paling nyaman untuk saat ini, begitu, Mbak. Oh, begitu. Terus sejak kapan Mbak Safina merasakan insecure, kemudian menutup diri seperti itu? Sejak saya kuliah ini, Mbak. Oh, jadi sejak kuliah. Kemudian hal apa sih yang memicu Mbak Safina itu menjadi seperti itu, dan apa itu karena omongan dari teman-teman atau dari perkataan Mbak Safina sendiri atau hal yang lain? Untuk perasaan saya sekarang ini sedih, Mbak, dan kadang-kadang berpikiran saya itu tidak mempunyai kelebihan dan potensi sehingga saya insecure begitu. Oh, begitu. Kemudian tanggapan dari teman-teman Mbak Safina atau keluarga dari Mbak Safina sendiri ketika melihat Mbak Safina menutup diri seperti itu, bagaimana? Tanggapan dari orang tua serta teman-teman itu ya terus mendukung saya agar tidak menutup diri begitu. Kemudian usaha apa yang Mbak Safina lakukan untuk tidak merasa insecure, kemudian tidak menutup diri gitu? Usaha saya masih mencoba dengan memberanikan diri saya dengan berbicara di depan umum, dan apabila ada yang saya tidak mengerti, segera langsung tanya kepada mereka, begitu Mbak. Kemudian tanggapan teman-teman nih, bagaimana mungkin ada yang ditanyakan dengan Mbak Safina sendiri. Silakan teman-teman. Iya Mbak Anita, saya mau bertanya kepada Mbak Safina, apakah boleh Mbak? Boleh Mbak, Mbak Dewi silakan. Iya Mbak Safina, akhir-akhir ini tidak pernah keluar main sama teman-temannya kah? Pernah keluar sama teman-teman, tetapi itu ya nggak setiap hari Mbak. Soalnya juga kan saya perempuan, takutnya jadi omongan tetangga, seperti itu. Oh, jadi begitu. Nah, saat Mbak Safina main bareng sama teman-temannya, apakah Mbak Safina itu kayak mengira gitu kalau teman-temannya Mbak Safina itu menganggap Mbak Safina tidak punya kelebihan dan potensi? Kelihatannya teman-teman itu tidak berpikiran seperti itu, Mbak. Mungkin yang saya rasa seperti itu. Oh, begitu. Jadi dari emang Mbak Safinanya sendiri ya? Iya. Ya, baik, makasih. Sama-sama. Saya juga ingin bertanya dengan Mbak Safina. Silakan Mbak Ayu. Jadi gini Mbak Safina, faktor apa sih yang mengarah Mbak Safina ini tuh menjadi insecure? Apa mungkin Mbak Safina pernah mengalami
suatu kejadian atau peristiwa yang negatif seperti trauma atau bahkan pernah mengalami kejadian seperti kehilangan sesuatu yang berharga dari Mbak Safina sendiri. Terima kasih Mbak Safina. Sama-sama Mbak Ayu. Kalau faktor pernah sih Mbak, saya itu pas masa kecil saya dekat sekali dengan teman saya. Hampir setiap hari ketemu sama dia, bermain sama dia. Tetapi pada suatu saat teman saya itu kan sakit, lalu kan tidak pernah ketemu sama sekali. Lama sekali. Dan teman saya, pas saya main ke rumah teman saya itu, dia sudah meninggal dengan sakit yang dideritanya itu. Dan mungkin itu sebab saya jadi insecure. Jadi merasakan kehilangan pada diri saya. Seperti itu, Mbak. Mbak Ayu. Oke Mbak, jadi karena pernah kehilangan sahabat dekat, kemudian jadi merasa sendirian, terus rasa insecure itu muncul gitu ya Mbak Safina? Iya, benar begitu Mbak Ayu. Oke, mungkin teman-teman ada yang memberi tanggapan lain atau bagaimana untuk Mbak Safina sendiri? Apakah sudah tidak ada? Kalau dari saya sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Untuk Mbak Safina, mengapa Mbak Safina Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa, Kak. bisa Mbak Nurlina? Sinyal dari Mbak Nurlina kali ya? Ada chat dari Mbak Nurlina ya? Iya, nggak apa-apa Mbak Nurlina. Kendala sinyal. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman? Bisa Mbak Bisa. Anita. Bisa, Mbak. Oke, untuk Mbak Safina sendiri, mengapa Mbak Safina harus insecure dan menutup diri seperti itu, Mbak Safina? Saya tuh sebenarnya juga tidak menutup diri begitu, Mbak. Saya insecure dan menutup diri. Mbak tidak tahu juga ya, Mbak, kenapa saya menutup diri, kok bisa. Mungkin saya merasa mempunyai banyak kekurangan dibanding teman-teman yang lain. Begitu, Mbak. Tapi mana hukum tertulisnya kalau semua orang itu harus suka sama Mbak Safina? Oh iya ya sih Mbak, nggak ada hukum tertulisnya jika saya itu harus menutup diri dan tidak harus
semua orang itu suka kepada saya. Apakah insecure terus menutup diri itu menyakitkan untuk Mbak Safina? Sebenarnya sih enggak. Kemudian tujuan dari Mbak Safina sendiri mengikuti konseling kelompok ini apa sih? Tujuan saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini adalah saya lebih bisa dan mudah berbicara kepada teman-teman saya dan tidak merasakan insecure secara berlebihan, begitu Mbak. Mungkin dari teman-teman sudah mendengarkan permasalahan dari Mbak Safina nih secara detail. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapat kepada Mbak Safina, monggo dipersilahkan. Iya, Mbak Anita, saya mau berpendapat. Jadi mengenai tujuan yang disampaikan Mbak Safina, kan saya setuju pula nih dengan tujuan disampaikan Mbak Safina. Dan tadi Mbak Safina juga sudah menyadari gitu kalau pikirannya itu dari Mbak Safina sendiri. Dan yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Safina untuk lebih menyayangi diri sendiri. Karena dengan menyayangi diri sendiri, rasa insecure pada diri Mbak Safina perlahan akan berkurang, serta tetap berpikiran yang positif saja. Menurut saya seperti itu. Kalau saya sendiri juga setuju dengan tujuan yang ingin dicapai Mbak Safina. Jadi bagaimanapun merasa insecure itu sangatlah tidak bagus, apalagi untuk kebahagiaan diri sendiri dan keseharian kita, aktivitas kita juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu, dalam mengatasi rasa insecure ini itu kan sangat penting. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi untuk Mbak Safina sendiri, syukuri aja apa yang kita miliki dan jangan lupa untuk tetap mencintai diri sendiri. Seperti itu Mbak Safina. Oke, begitu Mbak Safina. Apakah Mbak Safina bisa menerima? Mungkin ada teman-teman yang lain memberikan pendapat kepada Mbak Safina. Silakan. Sudah tidak ada ya, teman-teman. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapat serta saran yang diberikan teman-teman. Sangat baik sekali. Terima kasih teman-teman. Baik, Dan terima juga Kak kasih Nurlina. kembali. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran atau pendapat untuk Mbak Safina. Jadi permasalahan Mbak Safina, kita akan menggunakan teknik cognitive homework assessment, yang mana nanti Mbak Safina akan diberikan tugas rumah untuk melatih Mbak Safina dan membiasakan diri agar lebih percaya diri, kemudian tidak menutup diri lagi, seperti itu. Baik, Mbak Anita. Selanjutnya saya harus bagaimana ya? Jadi seminggu ini Mbak Safina diharapkan bisa lebih percaya diri, kemudian belajar untuk tidak menutup diri lagi, untuk melatih kepercayaan diri Mbak Safina sendiri dengan berbicara di depan kaca misalnya, kemudian melakukan hal-hal yang positif yang Mbak Safina sukai, agar Mbak Safina itu tahu nih apa potensi yang Mbak Safina miliki, dan juga bisa membantu lebih
lebih Mbak Safina, tingginya kepercayaan diri Mbak Safina seperti itu. Percaya bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan potensi masing-masing. Kemudian selalu berpikir positif juga bisa membuat Mbak Safina lebih percaya diri, dan Mbak Safina bisa mengikuti saran dari teman-teman yang diberikan tadi. Seperti itu, Mbak Safina. Baik, terima kasih Mbak Anita atas masukan yang Mbak Anita berikan kepada saya. Jadi, saya akan berusaha menjalankan dan terus melatih kepada diri saya untuk berani untuk tidak menutup diri. Begitu, Mbak. Oke, ini juga ada pesan dari Mbak Nurina ya, karena terkendala sinyal, karena sinyalnya Mbak Nurina tidak stabil. Bisa diterima ya saran dari Mbak Nurina di pesan chat. Mbak Safina. Baik, terima kasih Mbak Nurina atas pendapatnya. Sama-sama Mbak Safina. Ya, seperti itu tadi ya Mbak Safina. Apakah Mbak Safina bersedia melakukan tugas yang saya berikan tadi? Baik Mbak Anita, saya bersedia dengan tugas yang Mbak berikan kepada saya. Oke, baik. Bagaimana Mbak Safina, apakah sudah bisa untuk kita akhiri, dan teman-teman yang lain mungkin ada tambahan untuk Mbak Safina atau untuk konseling kelompok kita pada hari ini? Saya persilakan. Kalau dari saya sudah cukup. Baik, sudah Kalau bisa dari saya diakhiri, juga Mbak. sudah cukup, Mbak. Dari saya juga sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu bisa saya akhiri konseling kelompok kita. Hari ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih atas waktunya.